setelah mempelajari itu dari 2012 sampai sekarang, saya merasa ilmu ini kok sangat bermanfaat ya. Awal-awal saya tidak tertarik pada pace sih, karena kan saya sebagai orang IT lebih suka sesuatu yang pasti-pasti. Suhu. Oh iya. Suhu, maaf suhu. Salam satu nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Selamat siang semuanya pemirsa Aku Bonek Bonita. Hari ini kita tampil dengan wajah baru. Wajah baru ya. Luar Wajah biasa. baru ya. Terima kasih Jatim News sudah membuat wajah baru Aku Bonek Bonita podcast. Pak Yayak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tapi tok kabarku gak ono eleke blas. Nggak ada jeleknya ya. Alhamdulillah. Iya, oke. Pemirsa Aku Bonek Bonita. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu sahabat saya mulai kecil. Sahabat saya juga ya. Dulure Busli. Dulure Bruce Lee ya. Iya. Dan beliau ini adalah the master of Basil and IT consultant. Waduh, nek bahasa ngene iki aku tak geser lu buku sih. Baiklah, selamat siang. Apa aku nyeluk ya? Suhu ya, suhu Januarius THB. Suhu. Suhu itu selalu senyum. Senyum ya. Masih Selamat gak enak, siang. Gomol suhu itu enak, gak usah banyak dek guyu terus ya. Oke, selamat siang Suhu. Suhu sing enak. Suhu, ya. Selamat siang Suhu ya. Selamat siang Suhu. Terima kasih atas kedatangannya untuk ngobrol santai di Aku Bonek Bonita podcast ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ngomong sama-sama. Oh iya sama-sama. Iya. Gitu ya. Oke, kita langsung aja ya Suhu ya. Basil and IT consultant. Pace dan IT consultant ya. Pace. Namanya Pace. Pace itu sing Pace. Itu PIS ya. Pace and IT consultant. Ya. Oke. Mungkin bisa langsung dijelaskan all about itu tadi ya, tentang tadi itu semua itu apa sih itu? Karena terus terang aja awam ya kita ya, sama sekali nggak tahu Nggak ya. tahu sama Nggak sekali. tahu ya. Oke. Ya, sebenarnya sedikit tentang saya. Saya sudah dari tahun 2006 saya menjadi seorang IT and business consultant. Oke. IT itu maksudnya ya yang berkaitan dengan teknologi ya, komputer, software dan hardware seperti itu. Selain itu saya juga memberikan konsultasi di bidang manajemen keuangan di perusahaan-perusahaan itu. Oke. Kita ingin melihat apakah perusahaan itu sudah berjalan dengan maksimal. Maksimal. Contoh, kita menghasilkan keuntungan sebanyak 300 juta. Apakah itu sudah bisa dianggap sebagai sesuatu yang bagus? Kalau menurut Bu Sari gimana? Oke sih kalau segitu sih. Oke ya, Iya, betul. 300 juta. Kebanyakan orang akan berpikir seperti itu. Iya. Tetapi pada saat kita meneliti lebih detail lagi, terkadang kita bisa menemukan bagaimana kalau kita bisa menemukan bahwa seharusnya tempat Ibu Sari itu bisa menghasilkan 800 juta. Lebih dari 300 tadi ya. Iya, betul, Oke, betul. Nah, ini kan satu yang loh kenapa seperti itu ya? Kan maksudnya kan loh, seharusnya bisa 800 kenapa kok cuma 300? Nah, ini. Iya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya meneliti dan melakukan manajemen evaluation di klien-klien saya dan saya berusaha untuk memberikan masukan. Oh, tempatnya ini sudah maksimal. Oh, tempatnya ini belum maksimal. Jadi Contoh usaha A sudah maksimal, usaha B sudah maksimal gitu ya. betul. Oke. Apabila kurang maksimal, saya akan memberikan masukan-masukan. Oh, yang kurang ini yang harus dilakukan ini. Oke. Nah, seandainya tempatnya itu membutuhkan pendampingan, baru saya melakukan pendampingan. Kalau tidak, ya cuman sampai di situ aja. Minimal kita make relation ya, menambah teman, menambah koneksi seperti itu. Itu yang saya lakukan. Nah, tahun 2012 ini saya tahun 2012 yang lalu saya itu mulai mempelajari apa yang namanya Pace ya. Pace itu adalah astrologi.
Astrologi yang biasa kita kenal adalah astrologi dari barat, yaitu Yeah. seperti contoh zodiak ya, Pisces, Libra, Scorpio, Bintang. Kita Iya. nyebut bintang. Zaman dulu kan bintangmu apa? Nah, betul, iya. betul. Astrologi barat tuh lebih berfokus pada bulannya. Jadi semua orang yang lahir di bulan 11 akan berbintang Scorpio. Oke. Nah, kalau astrologi Cina yang saya dalamin ini itu memusatkan pada 4 bagian, tahunnya, bulannya, harinya, dan jamnya. Otomatis Jam lahirnya maksudnya. Jam lahirnya. Oke. Otomatis lebih exact ya, lebih pinpoint, lebih detail, spesifik lebih lagi ya. Nah, dari situ lo kenapa hal ini penting ya? Karena satu perusahaan yang bagus tidak mungkin dijalankan oleh satu orang saja. Betul. Pasti ada yang bagian pemasaran, Ya, timnya ada bagiannya timnya Oke. ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa orang yang kita taruh di tempat itu adalah orang yang tepat? Sudah tepat atau belum? Betul. Dengan kita melakukan evaluasi berdasarkan fase ini, kita bisa lebih memilih orang ini itu cocok atau tidak. Kamu pas nggak nih di sini? nggak Kamu tidak? pas nggak di sini gitu Betul, ya? Betul. Contoh yang saya sering berikan ke orang adalah gimana kalau perusahaan saya ini sudah besar, sudah berjalan lancar ya. Habis gitu ada satu orang ini yang katanya wah jago marketing, hebat sekali, Yeah. melamar di perusahaan saya. Yang saya lakukan adalah saya akan melihat fasenya. Saya akan menganalisa orang ini dulu. Biodatanya dia dulu Iya. ya. Selain ya pastinya ya kualifikasi dari Oke. pendidikannya Pendidikannya, iya, dan pengalamannya ya. Tapi saya juga mau lihat fasenya ini. Kira-kira potensi dia untuk menjadi seorang entrepreneur bagaimana? Kalau tinggi, saya nggak mau terima. Berarti dia cuman akan sebentar saja di perusahaan saya. Oh, kenapa kok bisa begitu? Kalau misalnya dia tinggi cuma sebentar aja. Karena dia punya jiwa entrepreneur. Kalau orang punya jiwa entrepreneur, dia tidak suka diperintah atau diarahkan, dia nggak mau. Dia merasa oh jiwaku tuh seperti ini. Seperti ini dan dia Ya. tidak mau dikekang ya. Tidak maksudnya. mau dikekang, iya. Nah, kalau perusahaannya sudah besar, sudah jalan, contoh saya Nestle gitu. Lu kan bahaya, berarti dia akan jadi kompetitor dong. Iya, seperti iya, itu. iya, iya, Ya. oke, Kalau perusahaan saya kecil, nah mungkin saya kecil atau medium, mungkin dia saya ambil. Tapi kalau dia saya ambil, saya juga harus berpikir bahwa orang ini punya jiwa entrepreneur. Jadi saya harus memberikan sebagian manajemen ke dia. Maksudnya dikasih pangkat supaya dia bisa menentukan sesuatu. Kalau seorang entrepreneur kita nggak kasih pangkat, kita nggak kasih kita nggak kasih posisi, Iya, dia cuma jabatan ya. ngikut aja. Ini juga percuma juga. Jadi nggak guna ya. Nggak maksimal, Betul, tidak nggak sesuai maksimal dengan apa hasilnya. yang dia punya. Iya, Seperti itu. oke. Jadi setelah mempelajari itu dari 2012 sampai sekarang, saya merasa ilmu ini kok sangat bermanfaat ya. Sekali lagi saya bukan orang pertama yang mengenalkan ini di Indonesia atau tidak, tapi saya rasa hal ini perlu lebih digalakkan, terutama untuk orang-orang muda, karena orang-orang muda itu seringkali aku mau jadi apa ya Bu? Iya, Mau jadi apa ya Pak? betul. Kita sebagai orang tua seringkali bilang apa? Ya terserah kamu. Terserah Nak. kamu pengennya Apa apa? yang kamu pengennya apa ya? Nah ini bahaya juga. Oh. Oh iya. Karena apa? Karena pada waktu dia ya terserah kamu nak. Nah anak ini nggak tahu, dia otomatis akan terlalu banyak yang dia Iya. mau, terlalu banyak yang dia coba, akibatnya juga waste of time. Iya. Oh, jarine arek ngene. Anak iku jarang mengalir apa jare Pak. Iya, iya, biasanya kan seperti itu kan ya. Iya. Terus karena kadang-kadang kita juga untuk di era seperti sekarang ini ya kita apa ya? Sekarang kan semuanya udah serba canggih nih. Betul. Iya kan, canggih kan. Jadi kita orang tua, aku besok apa ya? Enaknya apa ya? Terserah kamu kan. Kamu bisa lihat iklan di koran, apa lowongan di media-media. Betul. Jadi kita nggak bisa mengarahkan. Jadi mungkin dengan adanya astrologi tadi itu kita sebagai orang tua kita bisa membantu, minimal kita bisa membantu mengarahkan lah ya, Betul. mengerti dari tahun lahirnya, Betul. harinya, bulan dan jamnya ya. Betul. Oke. Betul. Terus jadi
tujuannya ini untuk membantu tadi ya. Betul. Selain Pak Ambing juga memberikan manfaat berbagi ilmu kepada Suhu. teman-teman. Oh iya. Suhu, maaf suhu. Suhu ya. Jadi selain juga berbagi ilmu ya, Betul, suhu ya, betul, berbagi betul, ilmu betul, bermanfaat. betul, betul. Itu yang perlu kita garis bawahi, bermanfaat. Aku iki sering ya. Kerja ditokno. Mungkin wedi lek aku iso mendirikan usaha dhewe. Seperti itu kayaknya ya. Oke. Lalu itu suhu. Iya. Apakah apakah dalam tadi itu ada prinsip dasarnya itu apa itu? Prinsip dasar dari PACE itu adalah gini ya, semua orang pada saat kita lahir, kita itu sudah diberikan istilahnya kelebihan dan kekurangan. Oke. Nah, yang saya selalu tekankan adalah kita melihat kelebihan aja, Jangan lihat kekurangan. jangan kekurangan. Oke. Karena kekurangan itu pasti ada. Pasti ada. Nah, kelebihan ini kita push terus, sehingga kekurangan ini juga akan menurun seperti itu. Oke. Dan dengan kita memikirkan kelebihannya apa, si anak ini juga akan merasa diperhatikan, merasa di-appreciate oleh Iya, kita. betul. Ya, kalau kita mau goblok, gak iso apa-apa, nilainya kok jelek-jelek terus. Nah, Iya. itu karena kita berpikir dari segi edukasi ya. Iya. Bagaimana kalau ternyata anak ini lebih mungkin kreatif? Ada di bidang yang lain ya. Ini kan Kreatifnya kita tadi nggak itu tahu ya. Seperti itu. Jadi apa namanya? Prinsip saya adalah memaksimalkan kelebihannya dan berusaha untuk menutupi kekurangannya. Tapi lebih ke yang memaksimalkan kelebihannya. Iya, betul. Seperti itu. Bahkan dari PACE, ini yang mungkin saya nambahin sedikit aja. Di PACE itu kita bisa melihat kira-kira anak ini tuh golden year-nya kapan? Umur berapa? Sampai segitu ya, Sampai bisa lihat segitu. golden year-nya ya. Jadi apa namanya? Kalau anak ini golden year-nya umur, let's say umur 20 sampai 30. Oke. Loh, ini kita harus push bener-bener. Iya, jadi Karena- mulai sebelum itu kita harus sudah Iya, pupuk dulu betul, ya. Betul. Kalau golden year-nya agak tua, ya berarti mungkin kita lebih perbanyak di training, di apa, Iya. seperti itu. Betul. Dan gimana ya kalau golden year-nya di akhir, kita cenderungnya melihatnya, kon kok gak iso apa-apa sih, kon kerja ya gak sukses-sukses. Nah, ini loh, kita cenderung menjudge Selalu terlalu menjudge cepat, orang, gitu. iya, betul. Nah, itu mungkin yang bisa dipelajari dari PACE juga, bahkan hubungan suami istri, hubungan dengan anak juga. Itu kita juga bisa lihat dalam arti nanti kok suamiku kayak gitu ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Oh, karena prinsip-prinsipnya ini. Kita bisa lihat dari situ. Jadi kita akan bisa lebih memahami orang. Pada saat kita lebih memahami orang lain, maka hidup kita akan lebih enak. Karena dia kepingin apa, kita sudah siap-siap, kurang lebih gini loh. Seperti itu. CCTV. CCTV, iya. Apa pas karo suhu ini gak iso guyu. Ini coy enak ya. Karena beliau menjelaskan enak gamblang ya. Iya. Enggak lah. Ini jadi lengkap ya tentang perusahaan, tentang anak, tentang bojo, ya. Iya. Nah, tentang tonggo-tonggo Nah. ya. Tetap masih bisa ya suhunya dengan berbekal 4 poin tadi. Tanggal, bulan, tahun, dan jam. Betul. Jamnya. Jadi kalau misalnya ada tetangganya kita mau lihat nih, tanya sama tetangga, tahun berapa? Iya. Seperti itu iya kan. Oke. Tonggo iki kok rada gak tepak sih. Carane ya dhewe. Ide Pak RT. Wong iki tanggal piro lah ini kan ngono ya. Tapi kan nggak tahu jamnya. Jamnya kan nggak tahu ya. Jadi bisa ya konsultasi sama suhu ya. Bisa. Ada kantornya Bunda Sari ya. Suhu itu kalau itu berarti suhu ini menerima konsultasi ya. Betul. Konsultasi, oke. Saya menerima konsultasi dan saya juga memberikan pelatihan juga. Oh. Loh, tapi saya lebih ke konsultasi ya daripada pelatihan ya. Oke. Karena apa? Kalau pelatihan atau pengajaran itu membutuhkan waktu. Continue karena harus terus Ya, ya. betul. Sedangkan orang-orang bisnismen ini by the way gini ya, PACE itu bisa melihat banyak hal, tapi saya lebih berfokus pada untuk karir
dan kekayaan. Jadi saya lebih fokus ke sana. Bisa melihat banyak hal, tapi boleh bilang spesialis saya lebih melihat ke karir dan kekayaan. Jadi apa namanya? Oleh karena itu, saya merasa orang-orang ini juga nggak punya waktu. Kalau belajar ini terlalu dalam itu juga nggak punya waktu. Jadi seringkali tanya ke saya, tahun ini gimana sih saya? Bulan berapa yang saya harus hati-hati? Seperti gitu. Nah itu saya nanti bisa kasih masukan. Jadi hanya meminimalisir ya. Jadi kita harus sudah sedia payung sebelum hujan. Betul. Gitu ya. Tadi saya sempat bisik-bisik. Sak durunge mlebu studio aku bonita ya toh. Dadi artis sing njaluk konsultasi nang ngene suwi iki. Iya, betul. Aku wis ngomong su. Menile ono artis sing ape konsultasi aku celun tak foto bareng ngono lho. Basi, Pace ya. dengan IT itu hubungannya? Itu very good question ya. Jadi memang ini agak sedikit melenceng. Nah, makanya saya tadi gini. Sudah menjelaskan tadi seperti ini. Terus IT kok agak beda ya kayaknya. Nah, itu makanya saya tanya ini hubungannya apa? Gimana? Iya, sebenarnya awal-awal saya tidak tertarik pada Pace sih. Karena kan saya sebagai orang IT lebih suka sesuatu yang pasti-pasti. Iya. Ilmu pasti ya. Matematika gitu lah ya. Nek kamu kerja ya kamu dapat duit. Yes. Nah, tapi kemudian saya melihat bahwa dalam satu perusahaan divisi apapun pasti dijalankan oleh seorang manusia. Iya. Dan bahkan divisi IT pun ada kepala IT-nya. Iya. Nah, seandainya saya bisa menempatkan orang yang tepat di posisi itu, maka perusahaan saya seharusnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Dan karena ini sedikit aja bahwa saya awal-awal tidak percaya ya. Gak cocok lah gini. Ya, tapi karena mungkin saya dicoba lah kalau salahin. Nah, saya coba, loh kok ini kok bener. Kok tahun ini saya kok bagus. Kok tahun ini kok pengeluaran saya kok banyak. Tahun ini kok begini. Bos saya kok sifatnya begini loh, kok podo kabeh gitu. Itu kayak ya digatuk-gatuk no. Nah, awalnya seperti itu. Nah, tapi seiring tahun dan mendalami lebih dalam. Nah, itu saya akhirnya cukup yakin bahwa ini bidang ini cukup bagus sih. Dan tetap bisa digabungkan dengan IT dalam arti IT itu membuat peraturan ya. IT itu akan membuat peraturan dalam arti begini. Kalau kita ada salah, mungkin program ini nggak bisa di-save seperti itu. Ya. Nah, tetapi diimbangi dengan SDM yang mumpuni. Iya, dari Pace tadi ya. Itu akan hasilnya menurut saya sih luar biasa sih menurut saya. Ternyata itu. Jadi apa ya? Good relationship antara Pace dan IT tadi ya. Pak Yaya ada yang mau tanyakan ke Suhu? Yes. Iki biasanya ini kan mari podcast anak bonek kan tak. Cahaya. Aku lek ape konsultasi. Menurutku kempes ya, ngono ya loh. Dan pasti kebanyakan orang pasti akan bertanya sih, itu kalau untuk konsultasi gitu, apakah ada dikenakan biaya, cas atau gimana itu? Teknisnya gimana itu kita? Ya. Selama ini. Kalau selama ini, ya gini ya, maksudnya ini fair-fairan aja lah ya. Enggak. Apa itu namanya gini? Kalau saya melihat dulu orang yang berkonsultasi ke saya itu bagaimana, dalam arti dalam status ekonominya bagaimana. Kalau memang saya rasa mampu, saya akan mengenakan charge. Dan charge itu sudah ada kayak standarnya lah seperti itu ya. Sudah ada price listnya. Betul. Tetapi kalau saya rasa orang ini ya masih belum mampu untuk bayar ini, saya tetap memberikan konsultasi. Tapi saya minta kamu tetap harus nyumbang. Kamu tetap harus nyumbang, entah 5.000, entah 10.000, masukkan amplop.
kasihkan ke masjid atau ke gereja Ya ke Allah. semana. Seperti itu. Nggak bisa ngomong juga ya. Iya. Tetap harus bayar. Iya. Sorry. Tetap apa, Sorry. Oke. Suhu ku lek berbagi ku macam-macam. Iya. Ono berbagi teko duwe, panganan, ambil ilmu ya. Suhu ini berbagi dengan ilmu tadi. Untuk para pemirsa aku Bonek Bonita Podcast. Nah, kalau jenengan dulur-dulur bonek bonita khususnya ape konsultasi sama Suhu. Ojo wedi dompetmu ya. Ojo wedi dompet sing Ojo wedi dompet ya. Pokoke nggowo amplop isi ana 5.000 Iya. apa 10.000 isi ana nang masjid. Yes. Iya. Jadi pemirsa aku Bonek Bonita, Suhu ini tidak mematok harga. Jadi kalau misalnya untuk konsultasi gitu, monggo beliau siap membantu karena seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bermanfaat tadi ya Suhu ya. Jadi kita harus bisa bermanfaat untuk semua orang ya, karena kita juga kita mau ngasih apa nih, sumbangsi kita apa nih, kan gitu kan ya. Betul. Saya punya ilmu ya, saya kasihkan ilmu saya. Iya, benar sekali. Itu terms for Suhu. Loh, biasanya kan konsultan kan ono gini. Konsultan ya oke. Aduh ya. Lah ini namanya Suwi konsultannya apa gitu loh. Kita nggak ada sih, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, pemirsa aku Bonek Bonita. Nanti kalau misalnya pemirsa aku Bonek Bonita mau konsultasi, nanti nomornya ada tertera di bawah sini. Ya, nanti bisa langsung menghubungi dengan Suhu Januarius. Kok Suhu itu Ya. waktu diundang di podcast aku Bonek Bonita. Ya. Datangnya pun lebih dulu daripada kita ya. Iya. Ya, semangat banget ya. Semangat. Mungkin dari Suhu sendiri untuk menilai dari dulur-dulur bonek itu bagaimana Suhu? Gini ya. Ya. Sedari saya kecil, Oke. dari kita kecil. Iya, Bonek itu kan sudah, kayak ciri khas Surabaya gitu loh, sesuatu yang waduh luar biasa. Maksudnya luar biasa ya, dari dulu sampai sekarang itu nggak bisa lepas lah. Surabaya dari bonek itu Nggak bisa susah lepas sekali ya. lepas, nggak Ya. bisa. Nah, apalagi sekarang dengan saya lihat kegiatan sosial dari bonek dan juga podcast Busari yang sering diupload, saya itu Aku sebutin ke Suhu. Bisa reply, aku sebutin. Iya. Oleh prestis gede. Mulai ada konsultasi ngepir aku. Iya. Iya, Ya itu luar biasa. Bonek kita luar biasa dan saya sangat bangga dan berharap kedepannya bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membantu warga bonek ini biar lebih maju lagi, biar lebih luar biasa lagi. Untuk dulur pemirsa aku Bonek Bonita, Suhu ini juga termasuk sering mendukung dan mensupport kegiatan Jumat Berkah kita ya. Iya. Jadi tiap kegiatan Jumat Berkah dia selalu mendukung. Boleh lewat tunggu karo aku ya. Gitu. Ya, ini termasuk Suhu bonek gitu. Suhu bonek ya. Jadi di bonek sudah punya Suhu sekarang. Ya, bonek Suhu bonek iya. Jadi nanti dulur-dulur bonek bonita khususnya sing duwe usaha bisa konsultasi sama Suhu ya. Betul. Mungkin dari Pak Suhu mungkin ada yang mau dijelaskan lagi? Mungkin menambah sedikit aja ya. Oke. Saya rasa di keluarga bonek yang besar dan luar biasa ini pasti banyak usaha UMKM. Oke. Dimana saya rasa pastinya selain tekad yang kuat juga semangat membutuhkan bimbingan. Iya. Nah, dengan pengalaman saya dari 2006 sampai sekarang, saya rasa saya bisa memberikan 1, 2, 3 masukan lah untuk mereka. Seandainya nanti di podcast ini bisa menghasilkan satu pelatihan atau satu pertemuan. Nah, itu saya akan sangat mendukung. Dan dengan begitu kita bisa berkontribusi lagi ke usaha UMKM kita. Di mana mereka itu pastinya luar biasa, sangat kreatif, sangat luar biasa, itu perlu didukung. Karena kalau tidak ya akan hilang gitu saja. Iya. Jadi saya
sangat amat berharap dari podcast ini bisa menghasilkan, mungkin bukan cuma saya aja ya, Iya. orang-orang lain yang lebih pakar-pakar dalam bidangnya, terutama dalam bidang bisnis UMKM, silakan diundang untuk memberikan pelatihan-pelatihan, masukan-masukan demi warga bonek kita. Iya. Mungkin itu aja sih dari saya. Dimana sekarang UMKM kan sudah mulai menjamur di mana-mana ya. Luar biasa. Menjamur di mana-mana. Luar Siapa biasa. tahu nanti kita kedepannya kita bisa bikin komunitas nih UMKM. Lalu nanti untuk pelatihan ilmu Sama bisa suhu. dari Iya. suhu. Silakan. UMKM, bonek bonita. Suhu. Baik suhu ya, gitu ya. Oke. silakan. Ya, biasanya kan suhu itu kan akeh. Mek suhu tok. Ono sing suhu Aceh tau apa itu lho. Iki suhu apa ini? Lagi tadi isu bonek tadi. Suhu bonek ya. Belum ada. Bonek suhu. Makanya kan awak dhewe gawe jeneng aku bonek. Tak cerita titik ya suhu ya. Boleh. Dulu kita pakai baju bonek itu takut dengan orang tua. Ya. Iya. Tadi apa? Aku ngene. Ala kok jenenge aku bonek bonita. Aku gak wedi dadi bonek. Karena perbuatan kita gak merugikan orang lain. Betul. Bahkan kita Betul. membantu orang lain. Iya. Ojo maneh sing kon kenal tak bantu, sing gak kenal ae tak bantu. Iya, luar Mas. biasa. Luar pulau, biasa. luar negeri tak bantu. Iki lho aku bonek. Ojo aku bonek tapi ndelik ojo. Iki lho aku Iya, bonek iya, Kak. iya, Ngono lho. iya. Iki Iya, iya. aku bonek bonita. Iya. Kamu ngomong aku bonita. Aku bonek Kak. Ngono. Aku bonita. Walem, sing ngene lho, sing keren lho. Aku bonek ya. Aku bonita. Lah. Mantap. Apa maneh lho mulai bulan Agustus koyo ngene iki. Wah, Aku wah, bonek. dhewe kan kemerdekaan Republik Indonesia. Ulang lagi. Aku bonek ngono. Aku bonek Cak. Aku bonita. Lah. Merdeka. Merdeka. Iki kok boleh cerita iki. Oke, Su. Untuk closing statement nih. Iya. Apa ini? Kedepannya gimana? Jangan pernah takut untuk mencoba. Kita berusaha saja semaksimal mungkin. Karena moto kita harus selalu adalah do the best and let God do the rest. Oke. Do the best and let God do the Apa itu rest. artinya? Ini, Su, silakan jelaskan, Su. Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin dan nanti biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Suhu, terima kasih atas hadirnya siang Terima ini kasih, yang terima sudah kasih. meramaikan Aku Bonek Bonita New Face. New Wajah face. baru, new Luar face, biasa. new Luar face biasa, ya. luar biasa. New face. Iki gak baca mau. Kudu ngene. Kudu ngene tulisane. Warnane kudu ngene ngono diganti. Siap ya. Sekali lagi terima kasih Terima hadirnya kasih, di studio terima kasih, Suhu terima ya. kasih. Nanti kalau misalnya nanti mungkin ada dari pemirsa Aku Bonek Bonita yang ingin konsultasi nanti bisa langsung menghubungi Suhu ya. Ya, siap, Terima siap, kasih. Sekali lagi do the best. And let God do the rest. Salam satu nyali Wani. Sekelumit kata Wani. Yang mampu merubah hal biasa Menjadi menjadi luar luar biasa. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka!